Halo semuanya, dalam video kali ini gua akan cerita alasan kenapa gua pada akhirnya cut loss di saham BJTM dan BJBR setelah memegangnya kurang lebih selama 3 tahun. Selain itu, di video ini gua juga akan coba memprediksi kira-kira kapan nih saham BJTM ini kembali ke harga 800-an rupiah. Yuk kita mulai saja videonya dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai ya. Nah teman-teman, pada tanggal 2 Mei 2023 kemarin gua akhirnya memutuskan untuk cut loss di saham defensif gua, yaitu saham BJTM dan BJBR secara bersamaan setelah memegangnya selama kurang lebih 3 tahun. 3 alasan utama mengapa gua cut loss BJTM, yaitu yang pertama, harga sahamnya turun terus dalam 3 tahun terakhir, utamanya setelah gua beli sekitar bulan Maret tahun 2021. Dari yang awalnya kisaran 800-an kini menjadi 650-an. Kalau melihat komposisi pemegang sahamnya, bisa kita lihat investor asing tuh jumlah persentasenya turun terus selama 3 tahun terakhir. Ya menurut gua pada awalnya ya gak masalah lah ya, mungkin aja ada perpindahan dari bandar asing ke lokal, sehingga gua masih memutuskan untuk hold ini saham. Yang kedua, kinerjanya anjlok. Setelah exit yang hampir ARB, sempat ada rumor bahwa pertumbuhan kredit BJTM pada kuartal pertama tahun 2023 meningkat 13% jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022. Tentu saja berita ini merupakan angin segar bagi para pemegang saham BJTM. Ya ada harapan lah ya bisa mengerek harga sahamnya naik paling enggak kembali ke 700-an. Tapi lucunya, meskipun sama-sama mengalami pertumbuhan nilai kredit yang disalurkan, baik BJTM maupun BJBR dengan kompak, laba bersihnya tuh anjlok. BJTM turun 32%, sedangkan BJBR turun 37%. Bagaimana bisa nilai kredit yang disalurkan meningkat, tapi justru laba bersihnya turun? Setelah gua baca dari beberapa sumber, hal ini disebabkan oleh sejumlah beban usaha yang mengalami peningkatan, seperti beban bunga dan beban operasional. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau alasannya beban bunga yang naik dari 3,5% saat pandemi dan sekarang jadi 5,75%, kenapa bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BCA tuh justru mengalami peningkatan laba bersih yang signifikan? Yang ketiga, rugi waktu dan melewatkan peluang di saham lain. Ya, seperti yang kalian tahu, gua nabung saham BJTM ini sejak Maret 2021 sampai terakhir Januari tahun 2023. Selama proses menabung tersebut, gua juga mengamati pergerakan harga saham 3 big bank BUMN, yaitu BRI, Mandiri, dan BNI. Dan gua melewatkan peluang capital gain yang jauh lebih besar di 3 big bank BUMN ini. BRI dari harga 3.500-an sekarang menjadi 5.000-an. BMRI dari harga 5.000-an sekarang menjadi 10.000-an, sebelum sekarang di stock split 1/2 menjadi 5.000-an. BNI
dari harga 5 ribuan sempat juga menyentuh harga tertingginya yaitu di 10 ribuan. Sedangkan kalau teman-teman lihat harga saham BJTM ya mentok di situ-situ saja, malah cenderung turun dalam 3 tahun terakhir. Ini terjadi ya karena kinerja BJTM yang juga di situ-situ saja, tidak mengalami pertumbuhan yang berarti jika dibandingkan dengan 3 big bank BUMN. 3 alasan itulah yang membuat gua akhirnya memutuskan cut loss di saham BJTM di harga 670 dan BJBR di harga 1220. Rencananya hasil penjualan saham ini akan gua alihkan ke 2 big bank BUMN, yaitu BRI dan Mandiri. Cicil beli mulai sekarang sampai kira-kira bulan Juni atau Juli. Terus kapan nih saham BJTM ini bisa kembali ke harga 800-an? Menurut gua BJTM akan kembali ke harga 800-an ya ketika BJTM mampu membagikan dividen sebesar 8-9% dari harga 800-an. Dulu saat suku bunga 3,5%, investor akan tertarik dengan dividen sebesar 6%. Tapi dengan suku bunga sekarang yang sebesar 5,75%, tentu saja investor akan mencari dividen yang jauh lebih besar, ya kisaran 8-9%. Baru terlihat menarik daripada menaruh uangnya di deposito. Jadi untuk kembali ke harga 800-an, kalau dihitung BJTM harus mampu membagikan dividen sebesar 8% dari harga 800-an, yaitu Rp64. Tentu saja dengan dividen payout ratio yang tetap di angka 50%. Dengan kata lain, BJTM harus bisa menghasilkan laba bersih sebesar Rp128 per lembar sahamnya. Kapan target laba bersih itu tercapai? Ya, kembali lagi ke kinerja Bank Jatim ke depannya. Oke teman-teman, itulah sedikit pandangan atau prediksi gua tentang kapan saham BJTM ini bisa kembali ke harga 800-an. Seperti biasa, kalau kalian ingin tahu video-video menarik lainnya tentang perjalanan investasi gua, langsung subrek aja biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari gua.